Baik, pada materi ini kita akan membahas mengenai trigonometri pada segitiga seberang. Nah, yang pertama ada aturan sinus yang menyatakan bahwa untuk segitiga seberang dengan bentuk di bawah ini, maka untuk sisi dan sudut-sudut saling berhadapan akan berlaku aturan sinus seperti berikut ini. Nah, di sini perbandingan antara A dan sin alfa akan sama dengan B dengan perbandingan dengan sin B dan sama dengan C dibanding sin gamma. Nah, ini berlaku juga kalau kita hanya mencari satu, nah hanya diketahui misalnya A per sin A, kita mau mencari B, maka kita tinggal membandingkannya dengan A sin A dengan sin B. Nah, mari kita lihat contoh di bawah ini. Misal di sini ada segitiga A, B, C yang mencari panjang AC. Jadi di sini kita menggunakan aturan sin dengan cara sini sisi AC ini dia berhadapan dengan sudut 45 derajat. Nah, jadi kita gunakan aturan sinnya adalah AC per sin 45 derajat atau setengah akar 2. Nah, dia akan sama dengan kita ambil sisi lainnya yang sudah diketahui. Nah, di sini ada 8 dan seberangnya itu ada sudut yaitu 60 derajat. Nah, jadi kita gunakan perbandingannya sama dengan 8 per sin 60 derajat. Nah, jadi di sini per setengah akar 3. Kita sudah mengetahui ini. Selanjutnya kita pindah ruas. Jadi di sini tetap setengah akar 2. Nah, ini setengah akar 3, maaf. Ini setengah akar 3. Setengah keduanya pindah. Jadi di sini dikali setengah akar 2. Nah, jadi kita bisa bagi antara 8 per setengah kali 3 dengan dikalikan setengah. Nah, karena ini setengah di atas dan setengah di bawah, kita bisa coret. Jadi sisanya tinggal 8. Dan yang bawahnya sisanya tinggal akar 3. Dan yang sebelah tinggal akar 2. Selanjutnya, karena ini bentuk akarnya di bawah, kita harus merasionalkan dengan mengalihkan dengan akar sekawan. Jadi 8 akar 3 dikali akar 2. Nah, kita harus cari akar sekawannya yaitu akar 3 agar di sini hilang. Jadi di sini kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Nah, kita kalikan akarnya. Jadi di sini 8 akar 2 dikali akar 3. Akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Jadi 8 tetap. Akar 2 kali akar 3 jadi akar
6. Terus yang bawahnya akar 3 dikali akar 3. Akar 9. Akar 9 itu adalah 3. Jadi hasilnya 8/3 akar 6. Sehingga di sini harusnya BC dan sebelah sini harusnya AC. Sin 30 derajat. Nah, BC-nya adalah 8. Sedangkan di sini AC-nya kita belum tahu. Per sin 30 derajat setengah. Oke, kita selesaikan dulu yang bagian ini. 8 dibagi setengah akar 3. Nah, ini kita ubah bentuk setengah akar 3 menjadi 1 kali akar 3 akar 3 per 2. Nah, kalau dalam pembagian pecahan, kita ubah menjadi bentuk kali. Jadi 8 kali akar per akar 3. Nah, hasilnya menjadi 16/3. Nah, kita rasionalkan dengan kalikan dengan akar 3 per akar 3. Jadi hasilnya adalah 16/3 akar 3. Nah, kita taruh di sini 16/3 akar 3. Nah, terus setengahnya pindah. Jadi di sini ada. Oke, mari kita kalikan lagi. 1 kali 16. Hasilnya tetap 16. 16 bagi 2. Jadinya tinggal 8. Di sini tinggal 8/3 akar 3. Itu panjang dari AC. Selanjutnya kita lanjut ke aturan kosinus. Nah, selain aturan sinus, untuk segitiga sebarang akan berlaku aturan kosinus sebagai berikut. Jika kita mencari A, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 BC cos A. Kalau kita mau mencari nilai B, maka B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 kali A dikali C cos yang berseberangan, cos beta. Dan yang C, kalau kita mau mencari C, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 AB cos gamma. Nah, jadi di sini kalau kita mengetahui panjang dua sisi dan satu sudut, maka sisi yang ketiga bisa dicari menggunakan jumlah kuadrat dari
Sisi yang pertama dan kedua dikurang dua kali jumlah sisi yang sudah dua kali perkalian antara sisi yang diketahui, sisi satu, sisi dua, dikali kosinus dari sudut yang mau kita cari sisinya itu. Selanjutnya untuk cos. Nah, ini tinggal dibalikkan. Jadi cosnya di depan. Jadi tetap B kuadrat tambah C kuadrat kurang A. Karena ini A-nya pindah ke kanan jadi jamin. Terus 2BC-nya jadi dibagi. Nah, yang lain juga berlaku ya sama. Nah, kita coba lihat penerapan rumusnya. Nah, tentukan panjang dari BC. Nah, kita tahu dua sisi di sini. Dan kita tahu sudut yang berhadapan, yaitu sudut 120 derajat. Nah, mari kita masukkan AB kuadrat berarti 8 atau 12. 12 kuadrat. 12 kuadrat ditambah 12 atau 8. Ya, tinggal 8 yang ada, jadi 8. 12 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi 144 ditambah 64. Nah, kita ke sebelahnya. Kita kurangkan dengan 2 kali. AB-nya 12. AC-nya 8. Cos 120 derajat. Nah, kalau cos 120 derajat, menurut grafiknya, setelah dia 90 derajat, dia akan bernilai negatif. Dia masuk ke bawah. Dan dari sini, jadi nilainya adalah setengah. Jadi yang sebelah kanannya adalah 2 kali 12 kali 8 dikali setengah. Dan hasilnya ini bisa kita coret 2 kali setengah. Jadinya 1, tinggal kita kalikan 12 dengan 8. 12 dengan 8 adalah 100 berapa? Ya, sampai 196. Nah, karena di sini kita lihat dia kan setengah tapi dia di bawah. Jadi cosnya itu adalah negatif di sini. Negatif setengah. Jadi karena min dan ketemu min, di sini tandanya plus. Jadi panjang dari BC kuadrat adalah 144 tambah 64 ditambah 96. Jadi adalah 304. Nah, kita akarkan 304 dan itulah BC-nya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Tentukan besar sudut A bila diketahui panjang sisinya di sini 8, 13, dan 15. Nah, yang berhadapan dengan A
itu adalah 13. Jadi nanti 8 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2 dikurang 13 pangkat 2 akan sama dengan 2 dikali 8 dikali 15. Nah, kita selesaikan. Di sini jadinya 64 ditambah 225 dikurang 169 dibagi 2 kali 8 dikali 15. 140. Kita jumlahkan 64 ditambah 225. 289 kita kurangkan dengan 169 hasilnya menjadi 110 per 240. Nah, 120 per 240 jadinya adalah setengah. Nah, cos alfa hanya yang bernilai setengah itu adalah 60 derajat. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan aturan sinus untuk menghitung luas segitiga. Seperti ini. Jadinya setengah dikali A dikali B dikali sin C bisa mendapat luas dari segitiga tersebut. Nah, hitunglah luas segitiga ABC. Di sini ada sisi, ada sisi, dan sudutnya 120 derajat. Nah, mari kita gunakan rumus ini. Jadi, kita masukkan kali 16, kita kalikan 25, kita kalikan sin 120 derajat. Jadi, sin 120 derajat itu adalah setengah akar 3. Jadi kita kalikan setengah kali 16 dikali 25 dikali setengah akar 3. 1 kali 16 dibagi 2 kita dapatkan 8. 8 dikali setengah akar 3 kita dapatkan 4. Di 4 kali 25 dikali akar 3 jadinya 100 akar 3. Nah, selanjutnya kita hitung luas segitiga ABC yang di bawah ini. Jika di sini ada 8, ada 15, dan sudutnya 90 derajat. Nah, kita terapkan. Jadi di sini 8, 15, dan sin 90 derajat. Nah, sin 90 derajat itu adalah 1. Jadi setengah kali 8 kali 15 kali 1. Setengah kali 8, 4. 4 kali 15 adalah, oke. Baik, sekian penjelasan mengenai
penerapan aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.